Nah, kalau soal budget untuk yang bangun itu tuh kelas beginner kayak gitu sekitar berapa tuh? Ya oke guys, kembali lagi bersama gue. Nah di video kali ini gue sedang berada di salah satu bengkel dan toko off-road yang cukup terkenal. Apalagi bukan di Jogja doang, jadi udah hampir seluruh daerah juga udah tahu lah sini bengkel ini. Dan kali ini udah bersama ownernya Mas Wahyu Lamban. Jadi gue sedang berada di Lamban Garage. Nah ini gue sebenarnya udah direkomendasiin lama sih sama temen gue suruh kesini, tapi akhirnya baru sempet main kesini. Nah Mas Wahyu, kita cerita-cerita tentang bengkelnya ya. Apa nih? Ya. Nah, ini misalkan ini kan channelku bukan khusus off-road nih, jadi mungkin banyak orang yang masih belum tahu paham dengan off-road. Nah, di off-road itu kan juga banyak kelasnya ya. Off-road kompetisi maksudnya? Iya, Balap off-road? iya balap off-road Ya, kayak gitu. ada beberapa kelas, ada 4 kelas kalau yang ada di Indonesia ini. Ada kelas 1000 cc, ada kelas under itu 2500 cc maksimal, terus kelas upper itu maksimal 4800 cc, lalu FFA atau free for all. Oh, di atas gitu. 4800 lah. Gitu. Kalau kompetisi off-road adventure di Indonesia, tapi off-road itu juga ada speed off-road. Speed off-road kelasnya ada banyak banget, 18 kelas. Kalau yang kita mainin itu namanya off-road adventure kompetisi. Oh, iya. Sama yang tidak kompetisi itu namanya off-road expedition. Jadi ada dua mainan mas off-road itu, ada kompetisi sama ekspedisi. Yang ekspedisi sama fun off-road itu juga beda berarti. Ya, ekspedisi itu Iya. ekspedisi itu dibagi-bagi juga. Oh, ada kelasnya Ada lagi. yang fun off-road, ada yang medium expedition, ada yang long expedition. Nah, long expedition itu yang mainnya sekali main bisa lebih dari 2 minggu. Tapi untuk kelasnya itu di Indonesia sama di negara lain tuh sama nggak sih? Beda. Jadi Beda? off-road ini nggak ada induk organisasi internasionalnya mas. Di Amerika punya mainan sendiri, di Australia Selandia Baru punya mainan sendiri, di Malaysia punya mainan sendiri, di Indonesia punya mainan sendiri. Kelasnya beda-beda. Jadi kadang itu yang membuat kita mau bikin event internasional itu sulit karena mobilnya speknya beda, karena sangat tergantung sama daerahnya ya. Daerahnya misalnya Indonesia punya medan off-roadnya seperti alamnya seperti iya, ini, iya. di Selandia Baru beda, di Australia beda, di Amerika gurun, batu segala macam, makanya mainannya beda-beda. Gitu. Tapi kompetisi internasional tetap ada ya yang bareng sama beberapa negara kayak gitu. Sebenarnya bisa dibilang ada sama enggak, karena dia yang paling besar off-road itu adanya di Amerika. Iya, Di iya. Amerika itu ya cara mainnya ya orang Amerika, itu nggak dimainin di kita, Jadi kita yang tidak ngikutin cara dimainin main di sana negara ya. lain. Cuman ada beberapa orang yang ikut di sana dari beberapa iya, negara ikut di sana. Di Malaysia punya off-road yang levelnya ya sekali diikutin itu dari beberapa negara di dunia ini. Cuman mainannya juga beda, mainannya ya alanya Malaysia gitu. Iya. Jadi beda-beda. Tapi ada beberapa event yang pesertanya event internasional gitu. Nah, kalau misalkan untuk pemula nih baru mau main ya. Ini masuknya kelas yang mana berarti kalau untuk pemula enaknya nih? Jadi kalau kita balik lagi ke competition, itu kan dibagi 4 kelas tadi. Iya. Kelas yang paling bawah itu kelas 1000 cc, itu regulasi mobilnya itu udah disesuaikan dengan maksimal budgetnya berapa, untuk tracknya seperti apa. Ya pemula masuknya di situ. Entry levelnya masuknya di kelas 1000 cc. Dan itu mobilnya biasanya apa tuh kalau untuk yang itu level itu? Sekarang ini mobilnya sudah nggak ada basic mobilnya Udah nggak ada apa, basic ya, bener-bener jadi bangun ya? benar-benar custom, ya Custom. benar-benar custom, karena regulasinya boleh custom ya pasti custom. Terus mesinnya maksimal 1000 cc dan mesin mobil, bukan mesin motor nggak boleh masuk. Terus mesin yang harus 4 silinder, mesin 3 silinder nggak boleh masuk. Sebenarnya ini untuk batasin supaya kompetitif. Jadi persaingan antar mobil itu tidak signifikan, supaya di kelas pemula ini bisa rame lah. Iya. Nah, kalau soal budget untuk yang bangun itu tuh kelas beginner kayak gitu sekitar berapa tuh? Untuk budget 150 jutaan lah, itu udah 150 maksimal juta. budget ya. Udah maksimal budget, jadi masih sangat terjangkau lah, sama seperti kita bikin mobil Jeep buat fun off-road Fun gitu. off-road gitu ya. Dan kayak gitu bisa nih bikin di sini, Mas? Bisa Bisa. kita. Oh, tuh.
Kalau kalian mau bikin bisa langsung kesini. Dan pengerjaannya berapa lama? Kalau pengerjaan rata-rata sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Itu kita udah terima kayak mesin nanti udah dapat dari sini mau apa gitu ya. Rangka juga kayak gitu. Bisa bikin rangka aja di sini. Dengan geometri yang ada kita tentuin. Bisa sampai jadi. Bisa kolaborasi, misal mesinnya dibangun di bengkel mesin yang lebih profesional, misal Shift Engineering atau di Jakarta atau di mana bawa sini, itu juga bisa gitu ya. Nah ini kan sekarang yang lagi banyak main mungkin Fun Offroad nih ya. Nah kalau Fun Offroad, mobil yang paling enak nih misalkan orang mau main pertama kali itu biasanya orang pakai mobil apa sih? Pakai Jimny. Jimny itu sudah cukup. Jadi Jimny standar itu tinggal diganti ban, diganti final gear ratio, udah juga bisa offroad. Udah langsung bisa offroad gitu loh. Dan itu bisa murah gitu loh. Bisa murah, spare partnya gampang. Terus bawanya juga gampang, nggak ada ecu, nggak ada apa, mobilnya durable banget. Tapi mesinnya itu udah mumpuni kalau untuk Jimny. Sudah. Oh. Iya. Nah kalau misalkan kayak Land Cruiser kayak gitu, itu mesti ada yang diubah lagi. Beda kelas, beda tempat main, beda level event. Jadi kalau sudah pakai Land Cruiser, pakai JK, itu kan bannya sudah 35 atau 37 inch. Ya itu mainnya bareng-barengan sama teman-teman yang ukuran bannya segitu. Kalau Jimny ikut main teman-teman yang pakai ban 35, 37 dia nggak bisa lewat. Oh berarti Fun Offroad itu juga ada ininya juga ya? Ada lagi jalurnya, level jalurnya ada gitu. Oh iya. Nah kalau soal misalkan Land Cruiser nih, itu ubahannya biasanya paling umum apa sih untuk bisa ikut kayak gitu? Kalau untuk adventure off-road itu paling rata-rata yang dirubah adalah kaki-kakinya ya. Karena kita harus lift kit harus pasang ban gede kan, supaya bisa lewat di handicap. Itu minimal pakai ban 35, lift kit 2 inch, shockbreaker per ganti gitu. Sama regulasi safety itu harus ada roll cage-nya, harus ada pipa roll cage-nya, terus ada winch-nya. Winch itu berarti harus pasang bumper besi, bumper depan belakang besi, terus sama pelindung samping atau rock slider besi. Udah cukup, langsung bisa off-road. Kayak gitu bumper besi berarti custom? Bisa beli jadi, Australia banyak, luar negeri ya, Amerika juga ada, Rusia ada, custom juga bisa. Nah di sini tuh juga bisa ya custom bumper besi kayak gitu ya, dan nggak cuma bumper doang ya kalau nggak salah bisa ya? Ya, ada divisi kita Metalcraft itu kerjaannya memang bikin teman-teman bikin bumper yang mau custom gimana gitu. Nah kan dengar kalau nggak salah temennya ada yang ngomong kalau Gardan VX tuh biasanya emang dibuat swap ke mobil-mobil lain, katanya emang Gardannya itu enak gitu loh untuk di swap ke mobil lain. Itu bener nggak sih? Iya benar. Jadi VX ini punya dimensi Gardan dan desain Gardan yang compatible untuk masuk ke banyak mobil. Jadi bisa menjadi donornya mobil-mobil yang lain. Satu itu, yang kedua dia didesain housingnya sudah sangat kuat. Sudut beloknya juga paling bagus di antara gardan-gardan yang lain. Itu yang nggak ditemuin oleh gardan lain, itu dia punya geometri sudut belok itu bagus. Terus selain kuat, part aftermarketnya juga banyak. Final gear ratio, as roda, semuanya mau dibikin lebih heavy duty itu tersedia gitu. Terus harganya basically-nya gardan depan belakang VX itu murah, masih terjangkau. Itu masih gampang tuh untuk dapet ya? Gampang karena dari ex Singapura gitu yang masuk. Iya gitu. Nah kalau untuk mesin nih, swap engine kayak gitu juga banyak berarti digunakan di Fun Offroad gitu ya. Misalkan kayak kemarin nih teman ada bikin Escudo lama, dia di swap pakai mesinnya Jeep Cherokee kalau nggak salah. Kayak gitu juga banyak ya? Dulu banyak. Dulu teman-teman mainan Fun Offroad itu masih suka engine swap, suka apa ya, ganti-ganti mesin yang lebih bagus. Tapi perkembangan event itu sekarang sudah mulai lebih advance levelnya. Kita bisa masuk ke daerah-daerah yang terpencil, kita bisa eksplor daerah-daerah yang jauh dari kota besar. Akhirnya yang teman-teman yang terlalu banyak custom mobilnya itu menjadi kendala di saat kita berada di daerah terpencil, Mas. Terutama masalah spare part. Kadang-kadang swap mesin-mesin itu
banyak customnya gitu loh. Misal selang radiator custom, apa-apa banyak custom, begitu rusak Susah nungguin di nyarinya custom, ya? susah nyarinya. Makanya sekarang karena perkembangan track event itu sudah seperti itu, sekarang pilihannya adalah sesetandar mungkin mobilnya. Jadi seminimal mungkin custom part. Cuman kalau mau swap masih bisa, cuman harus dipertimbangkan nih. Misal kita swap, ya harus utuh swapnya, jangan di custom di wah kabeh lebok kene mobil gue gitu loh. Jadi ada part numbernya, begitu rusak tinggal cari aja ya. Cari part number. Nah balik lagi nih kalau soal di bengkel sini nih, biasanya customer itu kebanyakan bikin apa sih kalau kesini untuk menjadiin mobil kayak apa? Ada dua mas, ada teman-teman yang komunitas balap ya bikin mobil balap dan maintenance, dan kita kan juga punya tim balap juga, jadi kita urusan balap itu A sampai Z itu anak-anak. Terus ada yang mobil expedition, sekarang lagi hit nih, lagi anak-anak lagi suka overland, lagi suka jalan-jalan gitu kan, ya modifikasi dari mobil-mobil Jeep standar itu untuk ke level overland off-road gitu. Oh iya. Nah biasanya mobil yang paling sering nih customer datang, biasanya apa sih mobilnya? Dari data kita sih yang paling sering Land Cruiser VX80 sama Wrangler JK. Oh iya. Itu Land Cruiser tuh harganya nggak turun-turun sih, malah naik ya sekarang. Ini kayak ini di depannya lagi ada dua nih yang digarap ya. Ini lagi ada dua. Sama Jeep juga sering berarti Jeep Rubicon gitu. Rubicon banyak ya. Jadi kita memang lebih sering ngerjain Rubicon sama VX80. Kenapa? Karena VX80 ini kalau mau dibikin menjadi adventure itu nggak ada yang rubah custom part. Tinggal beli aftermarket part, pasang aja semua, plug and play gitu loh. Jadi beli sekarang, minggu depan mau off-road juga bisa gitu. Tinggal pasang jalan. Dan mobilnya durable banget gitu loh. Mobil yang usianya 20 tahun dan nggak rusak dan masih nyaman kan ini, apalagi coba. Iya. Gak ada kan. Kalau JK lebih ke lifestyle. Jadi beli Jeep, mau off-road, mau jalan-jalan kota-kota masih bisa, dipakai dua kondisi bisa. Terus keren kan? Iya. Keren. Terus ya udah JK pilihannya. Jadi pilihannya cuman kalau nggak JK ya 80 series gitu. Terakhir kan kalau kulihat di channel Lamban Garage itu ngebangun juga Jeep itu apa? Rubicon apa? Mana sih? Rubicon ya? Yang warna hitam yang foto-foto di Tugu. Yang bikin video di Tugu. Ya, itu Wrangler JK tipe Rubicon. Jadi Wrangler JK itu ada 4 tipe kan. Sport X, Sport, Sahara sama Rubicon. Iya. Nah, itu yang Rubicon 2 pintu. Itu kan bannya pakai ini ya, ban kotak ya. Bannya pakai Toyo Open Country MT 20 33 20 inch ya. Tapi itu pas di video tuh kalau nggak salah dibawa di ring road itu masih bisa ngebut itu dengan spek kayak gitu. Yang punya gak gila itu. Itu terakhir di tol itu lari hampir 200 mas. Hampir 200 dengan ban. Itu di atas speed limit banyak. Bahaya sih sebenarnya karena speed limitnya kan 160 ya. Speed limit si tire-nya itu. Karena kalau di atas itu takutnya gripnya udah nggak. Iya betul. Jadi kalau di atas itu gripnya nggak cukup lah. Nah kalau misalkan budget nih, misalkan mau ngebangun Land Cruiser VX dia buat main fun off-road kayak gitu, itu kisaran berapa tuh budgetnya? Kasarannya aja. Oke, Land Cruiser VX itu ada beberapa, ada dua budget lah. Minimal budget untuk off-road, tapi udah standar safety ya. Dari roll cage-nya udah pakai locker, udah pakai ban 37 gitu-gitu. Itu sekitar 250 jutaan. 250 jutaan. Ya, kalau mau yang lebih speknya lebih tinggi, udah pakai tenda, terus shock breaker-nya pakai king shock, terus pokoknya yang paling bagus aja semua. Itu habis 500 jutaan. 500 jutaan. Gitu. Dan itu shock itu kalau nggak salah juga ini ya, ada beda-beda tipe dan jenisnya ya kalau untuk off-road ya. Betul. Nah itu ada tipe apa aja tuh mas? Aku belum paham soalnya kalau untuk off-road tuh. Off-road itu sebenarnya banyak banget dibagi tergantung teknologi yang dipakai shock itu kan. Yang paling murah itu nitrogen shock. Nah, nitrogen shock itu mereknya macam-macam, ada Olmenemu, ada Tough Dog, ada Pedors gitu-gitu. Level harganya antara 7 juta sampai 12 juta. Itu teknologinya ada nitrogen dan foam shell shock. Nah itu paling low end-nya lah, low end-nya. Terus medium end-nya itu ada adjustable shock breaker yang sudah
pakai bodi aluminium yang sudah bisa dibongkar di revolving. Ada shock, ada mereknya, ada Vogue, ada King, gitu-gitu, harganya 30 jutaan. Nah, di atas itu udah bypass shock breaker. Jadi sudah di style dari luar gitu. Oh iya. Itu sampai 100-an juta satu set. Jadi banyak banget teknologinya, menyesuaikan harga dan kualitasnya. Kualitasnya. Ya. Jadi kita butuhnya juga apa gitu. Off-roadnya yang seperti apa, butuh shock breakernya seperti apa kan gitu. Nah kalau untuk di Jogja sendiri biasanya tracknya itu enak gak sih kalau buat off-road? Oh, Jogja itu surganya mas. Surganya, Jogja itu mau off-road di mana-mana dekat. Mau ke Merapi dekat, mau ke Gunung Kidul dekat, mau ke Bantul di atas Parangtritis itu semua tempat off-road. Kulon Progo ada. Biasanya kalau main di mana? Paling sering? Paling sering sekarang di Merapi. Dia di Merapi. Ya, sekarang di Merapi karena kita lagi bikin off-road park di Merapi supaya teman-teman kalau mau off-road wis ono lokasine lho, kowe tinggal mlebu ae dolanan sak karepmu sak aman gitu loh, dibikinkan tempat yang enak gitu. Udah jadi itu? Udah jadi. Udah bisa, kalau mau main berarti udah bisa nih ya kesana. Boleh siapa aja, yang penting regulasi safety-nya dipakai. Oh iya gitu. Nah kalau untuk part yang ada di bengkel sini nih, ini udah ready part apa aja nih? Kita kebanyakan masih urusan yang off-road expedition ya. Ada winch, kita ada shock breaker, ada beberapa macam ban, kita ada velg, ada locker, ada ya untuk upgrade kit itu upgrade kitnya JK sama Land Cruiser rata-rata semua ada. Oh iya gitu. Nah kalau yang bikin Pajero atau Fortuner kayak gitu juga ada nggak sih? Pajero jarang karena Pajero itu keterbatasan di spare part-nya untuk ngerubah axle set, gearnya, as roda gitu-gitu nggak ada. Jadi Amerika atau Australia itu bikin aftermarket part untuk Pajero itu sangat jarang. Kalau Fortuner ada. Jadi, malah lebih gampang Toyota Fortuner masih, ya? Toyota itu spare part aftermarketnya banyak. Jadi Fortuner masih banyak yang pakai bikin gitu. Kalau Pajero jarang, atau Pajero itu tadi didonorin pakai VX 80. Pakai VX ya. Akhirnya swap lagi. Ya. Oh iya gitu. Nah, kayaknya untuk video kali ini segitu aja yang kita obrolin, udah panjang soalnya. Nanti kita bikin video lagi tapi bahas yang lain juga. Jadi itu thank you banget Mas sudah sharing juga. Nah ini berarti lagi nggak ada event ya Mas? Kalau lagi kondisi kayak gini? Ada event, cuma event paksos aja. Jadi kita maintain track sekaligus bakti sosial di situ biasanya gitu kan. Teman-teman off-road juga gatal juga nggak off-road. Iya pastinya udah kangen kan gitu. Oke gitu aja, thank you ya Mas sudah sharing juga. Itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan kalau kalian pengen lihat channel yang emang bahas off-road dengan detail, kalian bisa cek aja channel Lamban Garage. Nah dan sekalian subscribe. Oke guys, itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya.